Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh pemerhati konten saya, mudah-mudahan selalu senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam hal segala aktivitasnya. Mari kita lanjut ke konten berikutnya. Kemarin saya menyampaikan bahwa jurnal penjualan dan jurnal penerimaan serta jurnal umumnya saya menyampaikan akan dibuat buku besar. Cuman begitu saya perhatikan kok kayaknya kurang sesuai kalau tidak satu transaksi keseluruhannya utuh satu bulan atau satu periode ya. Karena ini jurnal pembelian belum kita bahas, alangkah baiknya kita bahas jurnal pembelian maupun jurnal pengeluaran serta jurnal umum untuk mencatat timbulnya retur ya. Ini kita coba membahas jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas serta jurnal umumnya. Kita lihat transaksinya. Di sini yang sudah kita catat ke dalam jurnal penjualan, penerimaan kas dan jurnal umumnya sudah kita tidak bahas, tetapi ini sudah saya bikin satu kasus dalam satu periode, ada terima uang maupun keluar uang, timbul pembelian kredit maupun penjualan kredit ya. Ini ada satu kasus, satu transaksi dalam satu periode. Yang pertama adalah dibeli barang dagangan dari CV Barokah senilai 15 juta dengan syarat atau termin 3% 10 hari, mendapat 3% jika bisa membayar kurang dari 10 hari atau pas 10 hari, kurun waktu 1 bulan. Nah ini kita catatnya ke dalam jurnal pembelian ya. Jurnal pembelian tanggalnya adalah tanggal 3 kalau nggak salah, tanggal 2 ya, tanggal 2 kita catat bulan 12 2020. Nama yang kita beli adalah CV Barokah, berarti kreditur kita adalah CV Barokah. CV Barokah pembeliannya adalah 15 juta, maka kita punya kewajiban juga 15 juta. Yang berikutnya adalah dibayar sewa gudang sebesar 3 juta, berarti tanggal 4 masuknya ke dalam jurnal pengeluaran kas 04 bulan 12 2020, dibayar sewa gudang ya. Nah, di serba-serbinya adalah beban sewa gudang. Nah, senilai berapa? Senilainya tadi 3 juta, berarti masuknya 3 juta di akun serba-serbi ya, berarti uang perusahaan juga berkurang 3 juta. Yang berikutnya diterima kembali, ini sudah karena menjual, dikirim kembali kepada CV Barokah. Nah ini tanggal 2 kita kembalikan tanggal 6 karena rusak ya. Nah, berarti masuknya ke dalam jurnal umum ini ya. Ini udah kita catat, tapi langkahnya kita coba lagi tanggal 6 bulan 12 2020. Kalau hutang, kalau kita mengembalikan barang yang kita beli karena rusak, maka di sini hutang dagang CV Barokah. Nah, ini nama perusahaannya harus dicatat karena ini hubungannya dengan buku besar pembantu nantinya. Kalau buku besar umum nggak pengaruh ya, nggak begitu pengaruh, tapi buku besar pembantu wajib dikasih nama PT-nya ya. Berarti retur pembelian. Kalau retur pembelian nggak usah kasih nama PT-nya, yang penting utangnya aja ya. Nah tadi yang rusak berapa? Yang tidak sesuai adalah 2.900.000. 2.900.000 kita catat. Yang berikutnya dibeli barang dagangan senilai 3.600.000 dengan diskon 5%. Ya, ini tanggal 7
Jadi masuknya ke dalam jurnal ini 07 12 2020, pembelian tunai namanya, pembelian tunai. Nah, ini udah saya jelaskan di samping ya, dibeli barang dagangan 3.600.000 dengan diskon 5%. Cara perhitungannya adalah di sini adalah 3.600.000. Nah, 3.600.000 itu kita diberikan diskon ya. Dibeli barang dagangan mendapat diskon. Nah, ini kan berarti kan dari harga beli 5%. Berarti sini potongannya adalah sama dengan 3.600.000 dikalikan 5%. Nah, 180.000. Nah, berarti kas yang harus kita keluarkan, kita kurangin 3.600.000, kita kurangi potongan. Nah, maka perusahaan cuma membayar sebesar 3.420.000 ya. Ini hitungan yang berikutnya nih. Yang berikutnya adalah dibayar rekening listrik tanggal 9 ini udah kita masukin tanggal 9, itu berarti masuknya ke dalam zona pengeluaran kas tanggal 9 bulan 12 2020, dibayar rekening listrik sebesar 700.000, berarti masuknya ke sini beban ya, beban rekening listrik senilai 700.000, maka uang perusahaan juga berkurang 700.000. Ini saya besarkan fontnya. Ya, zona pengeluaran kas sudah kita catat. Yang berikutnya tanggal 9 sudah, tanggal dibayar utang ini, tanggal utang ini tanggal 10 hubungannya dengan tanggal 2 ya. Nah, tanggal 2 kan 15 juta, dan kita kembalikan lagi sebesar 2.900.000, tetapi kita membayarnya kan kurang dari 10 hari, maka kita berhak mendapat potongan ya. Cara menghitungnya bagaimana kan gitu ya. Cara menghitungnya ya, kita catat dulu tanggal berapa tadi, tanggal 10 bulan 12 2020, ini dibayar utang CV barokah. Nah, utangnya berapa? Nah, kita hitung dulu supaya kalian paham ya. Tadi awalnya adalah kita punya utang kepada barokah itu barokah. Nah, kita punya utang sama barokah kan 15 juta ya, ini utangnya ya. Nah, terus kita kembalikan dari jurnal umumnya karena rusak tadi 2.900.000. Nah, timbul pertanyaan, ini 15 juta dikurangi 29, berarti utang kita kan tinggal 2.100.000, tetapi kan kita dikasih potongan 3%, berarti 12.100.000 dikalikan 3%, berarti 12.100 kita kurangi
363, berarti yang kita bayar ini. Nah, bagaimana cara mencatatnya? Ini kan utangnya kan, ini utang. Nah, ini apa tadi diskonnya? Ini yang masih harus dibayar ya, dibayar. Berarti bagaimana cara mencatat? Utangnya ini tetap 12.100.000, karena kita dapat potongan, maka potongannya adalah yang 363.000. Berarti yang harus kita bayar berapa? Yang kita bayar ya 11.737. Nah, ini ya, angka ini yang dikredit ini dijumlah ya sesuai dengan angka ini gitu ya. Ini enggak saya hapus ini supaya ini sebagai pegangan ya, pegangan kalian nantinya. Yang berikutnya adalah ini udah kita bayar, ini udah kita catat, ini diterima pelunas sudah juga, dibayar rekening telepon 280 tanggal 17 bulan 12 2020, dibayar rekening telepon ya. Nah, berapa tadi? Beban rekening telepon ya. Nah, 280 ya, sebesar 280, berarti dicatat ke kolom serba-serbi, maka kasnya juga berkurang 280.000. Yang berikutnya kan udah kita catat, dibeli barang dagangan dari CV Pantang Maju 6 juta, pembayaran ditangguhkan, berarti masuk ke dalam zona pembelian. CV Pantang Maju tanggal 21 bulan 12 2020, CV Pantang Maju. Nah, berapa tadi? 6 juta, karena ini belum dibayar, ditangguhkan ya. Kalimat ditangguhkan itu berarti secara kredit ya. Jadi 6 juta, jadi 6 juta kita punya perset barang dagangan senilai 6 juta tetapi belum kita bayar. Yang berikutnya adalah ini sudah kita catat, ini sudah masuk ke dalam zona penerimaan kas, tanggal 22 sudah kita catat, dibayar utang kepada CV Pantang Maju tanggal 24, berarti tanggal 24 ya, tanggal 24 berarti masuknya ke zona pengeluaran kas tanggal 24 12 2020, dibayar utang CV Maju. Jadi berapa? Maaf, Pantang Maju udah ya, Pantang Maju kurang. Nah, Pantang Maju sebesar 2.500.000, 2.500.000, berarti sini 2.500.000 kalau utang, maka kasnya juga berkurang 2.500.000. Utangnya berkurang ya, tetapi ini diangsur, ini bukan dilunasi ya, tapi diangsur ini. Yang berikutnya adalah ini sudah, ini penjualan penerimaan kas, ini tanggal 29, mengambil uang pribadi tanggal 29 sebesar 400.000, tanggal 29 12 2020, ini keterangannya diambil uang pribadi
diambilnya berapa tadi? Diambilnya adalah sebesar 400.000, berarti masuk ke serba-serbi. Nah, keterangannya adalah proyek berapa? 400.000. Betul nggak 400.000 tadi? Ya betul ya, 400.000, maka uang perusahaannya juga berkurang 400.000. Yang berikutnya ini sudah 400.000 dibeli barang dagangan dari CV kok untung. Nah, ini agak ada apa namanya mencatatnya dua kali ya. Ini saya ganti aja kok kecil amat ya, kita bayar 1 juta aja misalnya. Nah, ini bagaimana cara mencatat? Cara mencatatnya adalah tetap kalau dibelinya ini dari CV kok untung senilai 15 juta baru dibayar 1 juta, sisanya kredit. Maka kalian mencatatnya 2 jurnal. Kalau yang di zona pengeluaran kas tanggal 30 tadi ya, tanggal 30 tanggal 29 ini pembelian tunai. Nah, yang dibayar berapa gitu ya? Yang dibayar berapa? Yang dibayar tadi 1 juta ya, 1 juta. Nah, berarti uang perusahaan juga berkurang 1 juta. Padahal harganya kan 15 juta. Ya. Ini berpatokan tanggal ya. Ini kalau kalian ragu-ragu, saya kasih CV kok untung ya, supaya nggak ragu-ragu. CV kok untung, supaya kalian tahu dari mana datanya ini mengambil ya. Dari angka ini kan dari 15 juta kan baru dibayar 1 juta, berarti kan kita punya utang. Nah, kita punya utang kepada siapa? Ya, kepada CV kok untung kan gitu ya. Ya, berarti masuk ke sini tanggal 29. Berarti tanggal 29 itu dicatat 2 kali. CV apa tadi? Kok untung ya. Nah, berapa? Nah, tadi kan 15 juta ya. 15 juta baru kita bayar 1 juta. Maka pembeliannya sini tetap 14 juta. Utang kita 14 juta. Pertanyaannya adalah kenapa 15 juta? Kenapa angka 15 juta itu tidak masuk kan gitu ya? Kenapa? Karena udah kita pecah, yang 1 juta masuk ke zona pengeluaran kas, yang 14 juta sudah masuk ke zona pembelian. Kenapa? Karena kita belum bayarkan ini. Yang udah kita bayarkan ini. Maka kalau angka pembelian ini ditambah dengan angka pembelian ini kan senilai barang yang dibeli gitu ya. Itu ya, yang perlu dipahami ya. Yang berikutnya adalah transaksi yang terakhir ya, dibeli perlengkapan dan peralatan dari CV abadi. Berarti di zona pembelian adalah namanya tanggal berapa tadi? Lupa, belum makan ini. Tanggal 30. Wah, error ya. Tanggal 30 12 2020. Nah, CV abadi ya. CV abadi berapa? 600.000 dan 3 juta. Tempatkan sesuai nama yang dibuka ya. Nah, di sini adalah 300.000 berapa
600.000 dan di peralatannya adalah 6 juta ya. Salah ya, 3 juta. Maka angka utangnya, kewajibannya adalah 3 juta tambah dengan 600.000 gitu ya. Nah, dari transaksi-transaksi ini sudah kita catat ke jurnal masing-masing. Kalau sudah kita catat, maka kita jumlahkan angka yang ada di sini. Kita jumlahkan. Nah, mungkin perlu saya ralat, ini perlu saya bahas di kolom serba-serbi. Kenapa serba-serbinya nggak ada? Kolom ini tidak baku ya, kolom ini tidak baku. Perlengkapan ini nggak dibikin, peralatan nggak dibikin, nggak masalah. Asal ada kolom serba-serbi, maka nanti sini ada nama perlengkapan dan nama peralatan. Gitu. Kalau sini ada nama perlengkapan, ada nama peralatan, nah ada lagi kasus dibeli kendaraan misalnya, ya berarti boleh masuk sini kendaraan angkanya berapa. Jadi ini kolom ini tidak baku, ini ada, ini ada, boleh. Ini nggak ada kolomnya, nama akunnya masuk sini ya boleh. Jadi ini supaya mempermudah saja ya pemahamannya, supaya kalian gampang lebih mencerna. Nah, kalau udah kita jumlah, jumlah inilah yang masuk ke dalam buku besar ya. Kita jumlahkan dulu semua, kita tandain. Nah, ini perhitungannya, ini perhitungan nggak saya hapus supaya kalian punya dasar, punya pegangan. Sewaktu-waktu diperlukan kalian nggak bingung dari mana angka ini gitu kan, supaya kalian nggak bingung. Nah, ini jumlah ya, jumlah ini juga jumlah. Iya, ini cuma kita garis dulu supaya kelihatan agak rapi. Nah, ini udah kita jumlah semua sampai ke ini kepanjangan, kita hapus saja ya. Nah, inilah jurnal khusus sederhana ya, jurnal khusus sederhana yang sudah kita paparkan dari jurnal pembelian, penjualan, penerimaan kas, pengeluaran, dan jurnal umum. Itu sudah kita catat berdasarkan transaksi. Jadi soal sebanyak apapun, kalau kalian menguasai cara-cara mengerjakan ini, saya kira kalian tidak akan mengalami kesulitan selama kamu memahami cara mencatatnya, cara menganalisanya. Nah, konten berikutnya saya tidak akan membuatkan buku besar ini dulu, tapi supaya satu pemahaman. Setelah jurnal khusus ini, saya juga akan membuatkan konten berikutnya, ya tetap jurnal khusus, tetapi yang sudah ada hubungannya dengan harga pokok dan ada rangkaiannya dengan kartu persediaan. Nah, ini agak sedikit perhatiannya untuk menganalisa soal nanti, karena lebih agak sedikit rumit ya dalam hal perusahaan dagang yang sudah berbentuk PT ya, karena PT itu sudah mengenal PPN, sudah mengenal kartu persediaan, sudah mengenal yang namanya menghitung harga pokok. Nah, ini agak sedikit rumit, maka perlu pemahaman yang agak ekstra. Nanti mudah-mudahan berikutnya materi siklus zona khusus perusahaan dagang yang sudah ada hubungannya dengan HPP maupun kartu stok ya. Barangkali itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika berkenan tolong dibantu untuk like, subscribe, dan di share untuk kerabat, saudara, siswa maupun mahasiswa
barangkali bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.